Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai Ustaz? Nah, sudah bisa kita mulai? Nah Ustaz. Baik. Ana izin buka ya Ustaz. Nah, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik akhwati fillah, saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Haris Abu Naufal hafizahullah ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan ini akan membahas materi lanjutan tentang hak-hak suami dan istri. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu hak-hak tentang suami dan istri. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, baiknya sebuah rumah tangga akan baiknya sebuah masyarakat, dan baiknya masyarakat akan baik bangsa dan negara. Namun sebaliknya, ketika jeleknya rumah tangga, maka akan berefek jeleknya bangsa dan negara itu sendiri. Oleh karena itu, setiap ibu, setiap istri, dan setiap suami ketika mereka menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing di dalam membangun rumah tangga dan mendidik anak-anak keturunan mereka, maka disitulah akan lahir bangsa-bangsa yang hebat, sebagaimana telah lahir Rasulullah, telah lahir sahabat-sahabat Nabi SAW dari didikan Nabi SAW, dan juga tidak jauh dari bimbingan dan arahan dari masing-masing sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mendidik anak-anak mereka dan mereka memposisikan diri menjadi seorang suami dan menjadi istri yang terbaik. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang hak dan kewajiban yang harus dijaga di antara dua pasangan untuk tidak saling membuka aib, untuk tidak saling menyebarkan rahasia di antara keduanya. Bahkan kita telah menukilkan sebagian pendapat dari atau sebagian perbuatan dari ulama salaf terdahulu ketika mereka ingin mencerai istrinya. Orang bertanya kepadanya, "Maladzi yaribuka minha?" Apa yang membuat engkau ragu dengan istrimu sehingga engkau akan menceraikan dia? Kemudian dia berkata, "Al-aqil la yahtaksiran." Orang yang berakal itu tidak menyebarkan rahasianya. Kemudian ketika dia mencerai istrinya tadi, kemudian ditanya lagi, "Kenapa engkau menceraikannya?" Dia berkata, "Mali wali amratin ghairi." Apa urusannya saya dengan wanita yang itu sudah menjadi istri orang lain? Subhanallah. Inilah sebenarnya adab Islam. Karena berapa banyak orang-orang yang mereka terjadi perceraian, yang tadinya mereka sudah pernah cinta, yang tadinya mereka saling membutuhkan, yang tadinya mereka sudah saling memberi, yang tadinya mereka hidup dalam keadaan bahagia. Kemudian ketika terjadi perceraian, si laki-laki mengubarkan aib istrinya, mantan istrinya. Dan si istri juga mengumbar aib dari mantan suaminya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Ini bukan akhlak seorang muslimah. Ya, kita khawatirkan apa yang telah Anda bina dalam rumah tangga ada sebelumnya, ya, yang itu mungkin akan menjadi sebab Anda masuk surga.
Karena Anda telah menjadi seorang istri yang baik mengurusi suami Anda, mantan suami Anda dulu. Atau Anda sebagai seorang suami telah berbuat baik kepada istri Anda. Tapi karena perceraian tadi Anda mengumbar semua aibnya dan segala kekurangannya, maka subhanallah apa yang telah Anda dapatkan dari kebajikan itu dikhawatirkan semua akan terhapus. Oleh karena itu seorang muslim adalah orang yang kais. Seorang muslim adalah orang yang berakal. Berjalanlah di atas jalan apa yang telah kita sebutkan dari bimbingan Nabi kita SAW dan bimbingan para ulama kita. Ya, kalaupun seandainya memang harus bercerai, tidak mesti harus kita membuka aibnya. Ya, si laki-laki menutup aib suami mantan istrinya, si istri juga menutup aib mantan suaminya. Biarkan mereka hidup dengan kehidupan yang baru, dan apa yang sudah dilakukan mudah-mudahan siapa yang menjalankan hak dan kewajiban tersebut tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan itu sendiri. Disinilah kita harus menjadi seorang muslim yang cerdas, karena Rasulullah mengatakan orang yang kuat bukanlah orang yang kuat untuk bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat untuk menjaga emosinya. Dan emosi yang harus sangat kita menjaga, dan di situ menunjukkan kecerdasan seseorang ketika dia dalam keadaan masalah, ketika dia dalam keadaan memiliki perceraian tadi, maka orang yang cerdas dia akan bisa menjaga lisannya, dia bisa menjaga emosinya, dia bisa menjaga tangannya untuk menulis status di WA ataukah status di Facebooknya ataukah di Instagramnya. Ini menunjukkan para hadirin kurangnya iman seseorang dan kurangnya akalnya. Tapi orang yang berakal seperti yang kita sebutkan di sini. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kadzalika binisbati lizaujah fala tu'kar 'alaiha hayatuha zawjiyah binashr asrar zawjiha min jihatil muamalatil madiyah au firashi zawjiyah. Begitu juga seorang wanita untuk tidak berhak untuk dia menyebarkan rahasia-rahasia suaminya dari sisi muamalah suaminya kepadanya atau sisi si suaminya diranjangnya. Iya. Wa ghairu dzalik minal umur allati law 'alama az-zawj lataghassat 'alaiha al-hayatul wal baqama. Ya, kalau seandainya si suami tadi mengetahui istrinya menceritakan hal-hal kehidupan pribadinya kepada orang lain, mungkin dia akan menceraikannya. Mungkin dia akan memisahkan, dia akan berpisah dengan istrinya. Iya. Wal maratu idza waqa'a bainaha wa baina zawjiha khisamun wa dhahabat ila ali syaqiyah fa inna tafshi jami' ma ta'rifu min al-asrar wa tatahadath bi 'uyubi az-zawj khafiyah wallati la ya'rifu ahadun ghairuha wa tadhkur khususiyati az-zawj wa hadha dhanbun kabirun wa ithmun 'azim wa khiyanatun lil amanah. Perhatikan besar adalah ujian di antara suami dengan istri. Kenapa? Karena kita selalu bersamanya. Setiap kita telah melihat kekurangan kita masing-masing. Dan bersama dengan itu syaitan ya sangat bersemangat untuk suami dan istri. Sebagaimana hadis yang masyhur, ya ketika syaitan dia mengadu kepada pemimpin syaitan, saya telah melakukan ini, kemudian mengatakan kamu belum melakukan apapun. Kemudian ketika dia berkata sesungguhnya aku telah memisahkan di antara suami dengan istri, kemudian disitulah didekatkan ya syaitan tadi dengan pimpinan syaitan tadi. Karena apa? Karena dia telah berbuat sesuatu perkara yang sangat besar. Ini di antara hal yang saya sebutkan tadi akan menjadi sebab terjadinya renggang atau terjadi mudahnya perceraian ya di dalam rumah tangga. Dan juga di antara sebabnya ya ketika terjadi permasalahan, si istri tadi mengadu kepada bapaknya, dia mengadu kepada ibunya, dia mengadu kepada keluarganya. Dan kemudian dia menyampaikan semua rahasia-rahasia yang dibuat oleh suaminya tadi. Wa tahaddath, dan kemudian dia menceritakan dari aib suaminya tadi yang tersembunyi. Yang tidak ada satupun mengetahui kecuali si istri tadi. Dan dia menyebutkan kekhususan suaminya. Dan kata Syekh, hadza dzambun kabirun wa ithmun 'azimun wa khiyanatul lil amanah. Ini merupakan dosa besar. Ini merupakan maksiat yang besar
dan ini merupakan pengkhianatan dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika mengikat kita di dalam rumah tangga dengan kalimat yang suci, ya saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Fulana bintu Fulan dengan mas kawin sekian dan sekian, dan kemudian dia mengatakan saya terima nikahnya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, berarti Anda sebagai seorang istri sudah menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suami Anda. Dan juga Anda wahai seorang suami, ketika Anda mengatakan qabil tuha nikahaha, aku menerima nikahnya Fulana bintu Fulan dengan mas kawin sekian dan sekian, berarti Anda sudah menerima segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh istri Anda. Anda bukan hanya di sini dituntut hanya menerima kelebihannya, tetapi Anda tidak menerima dari kekurangannya. Nah, ketika Anda tadi sudah mengikrarkan kalimat menerima tadi, dan kemudian Anda menceritakan itu kepada orang lain dari kekurangan pasangan hidup Anda, berarti Anda telah berkhianat. Kepada siapa Anda telah berkhianat? Anda telah berkhianat kepada Allah. Anda telah berkhianat kepada walinya, dan Anda telah berkhianat kepada pasangan Anda. Oleh karena itu, disitulah dituntut untuk kesabaran. Ya, modal utama di dalam rumah tangga, di antara modal-modal yang besar adalah bersabar. Karena masing-masing kita akan melihat kekurangan dari pasangan kita masing-masing. Bukan dengan mengubarkan aib. Nah, kalau seandainya dia menceritakan kepada kerabat dekatnya, yang mungkin hanya 1-2 orang saja, bagaimana kalau seandainya dia menulisnya di Facebook? Bagaimana kalau dia tulis di status WA-nya yang dilihat mungkin ratusan orang, mungkin bahkan ribuan orang akan melihatnya. Iya. Nah, oleh karena itu para hadirin dan hadirat, riba, haram itu bukan hanya sekedar riba. Haram itu bukan hanya memakai baju seksi. Haram itu bukan hanya seseorang minum minuman keras. Haram itu bukan hanya sekedar ya berzina, tetapi ini juga merupakan dosa yang besar yang itu dikhawatirkan akan bisa mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana hafidhul ghaib wajibun ala kulli zawjain ila innahu akad wa aqwa min haqqil mar'ah. Ya, nah kalau seandainya menjaga sesuatu yang gaib, ya, itu merupakan kewajiban di antara suami dan istri. Ya, kecuali hukum kepada wanita itu lebih dikedepankan, dikarenakan terkadang perempuan itu suka mengeluh, perempuan itu karena kadang suka curhat. Ya, perempuan itu kadang cepat nangis atau yang semisalnya sehingga dia tidak bisa menahan emosinya. Iya, fa'afta nata'ij diniyah wa dunyawiyah wa yudamirul usrah, sehingga dengannya dia akan merusak rumah tangganya. Oleh karena itu, ya seperti yang saya sering sampaikan di kajian, ya teman-teman semuanya, ketika seseorang itu marah, ya dia harus menjaga emosinya. Jangan ketika dia marah, dia mengungkap atau dia mengubar segala apa yang ada di isi hatinya dalam kondisi marah. Ya, ketika Anda khawatir, kondisi marah Anda akan menulis status, yang mana status itu kalau Anda baca keesokan harinya, dalam keadaan hati Anda sudah stabil, dalam keadaan Anda sudah berbaikan dengan suami Anda, ya Anda baca lagi besok harinya Anda akan malu. Ya, makanya kalau seandainya Anda tidak bisa menahan emosi dan kemudian HP Anda akan menjadi malapetaka buat Anda, menyebarkan aib Anda sendiri, matikan HP, jauhi HP ketika Anda emosi. Karena perempuan kadang-kadang apa aja semua ditulis di status. Ya, ternyata dia tidak seperti yang aku harapkan. Ternyata dia bukan pemimpin yang baik untukku. Ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Subhanallah. Ya, wanita muslimah yang cerdas mereka kondisinya tidak demikian. Dia menahan emosinya, dia menahan kemarahannya. Ya, dan itu terjadi. Dan ibu-ibu dan teman-teman semua di sini mungkin merasakan. Mungkin pernah punya pengalaman atau mungkin pernah mendengar pengalaman orang. Dia tulis status hari ini dalam keadaan emosi, ya karena sudah dibaca oleh banyak orang, ketika dia baca besok hatinya stabil, dia menyesal. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk dijadikan sebagai pegangan. Ya, tidak semua itu harus disampaikan, tidak semua itu harus ditulis. Disitulah harus ada kedewasaan dalam membangun rumah tangga.
Fal maratu salihah hafidha li zawjiha fi khiyabihi. Dan wanita yang salihah dia menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada bersamanya. Min irdin fala tuzni, ya dia menjaga untuk tidak berzina ketika suaminya tidak bersamanya. Wa min surin la tufsha, dan juga dari rahasia dia tidak menyebarkannya. Wa min sam'atin fala taj'alha mudha'atun fil afwah. Begitu juga dari pendengaran, dia tidak menjadikan apa yang didengar dari suaminya kemudian dia sebarkan. Walaqad madahallahu salihat, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang wanita-wanita salihah, yang mana di antara sifat wanita-wanita salihah adalah mereka menjaga rahasia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib mimma hafizallah. Fas-salihat, wanita-wanita yang salihat, qanitat, dan wanita-wanita yang tenang, hafizat, dan juga wanita-wanita yang menjaga lil ghaib. Ya, lil ghaib seperti yang kita sebutkan tadi. Ketika suaminya tidak ada bersamanya, dia tidak berzina. Ketika suaminya tidak ada bersamanya, anaknya dijaga. Ketika suaminya tidak ada bersamanya, dia menjaga harta suaminya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jaga. Annahu yanbaghi ala zawjain ayahfad sirra sahibihi fahada min syaimil ahrar. Maka kesimpulannya, hendaknya di antara suami dan istri dia menjaga rahasia pasangan hidupnya, karena ini merupakan sifat dari orang-orang yang mulia. Oleh karena itu orang-orang terdahulu mereka mengatakan sudurul ahrar kuburul asrar. Orang-orang yang memiliki kelapangan dada, orang-orang yang mereka memiliki kedewasaan adalah orang-orang yang mereka mengubur rahasia. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak dianggap sebagai orang yang baik, atau bahasa kasarnya orang yang bodoh, adalah orang yang mereka suka membuka rahasianya. Ini pegang baik-baik. Hafal kalimatnya. Sudurul ahrar, kubur asrar. Ya, orang yang lapang dadanya, orang yang baik hatinya, orang yang dia dewasa, orang yang cerdas adalah orang yang dia mengubur rahasia antara pasangan hidupnya. Baik, ini yang harus difahami. Kemudian, hak dan kewajiban yang harus diperhatikan antara suami dengan istri, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tabadul hub baina zawjain. Saling bergantian atau saling mengungkapkan rasa cinta di antara suami dengan istri. Wahai istriku, engkau adalah orang yang kucintai. Wahai suamiku, engkau adalah suami idamanku. Ini adalah hal-hal yang disunahkan di dalam ajaran Islam. Ya, dan terkadang di dalam rumah tangga hal yang seperti ini menjadi tabu. Ya, tetapi ketika hubungannya adalah hubungan yang haram, terkadang dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang naudzubillah, yang tidak pantas untuk diucapkan. Tetapi ketika sudah terjadi hubungan yang sah, yang mana ungkapan-ungkapan kebahagiaan, ungkapan-ungkapan menyenangkan dari salah satu dari pasangan hidup itu akan menjadi pahala, tapi menjadi tabu. Ya, nah ini hal yang harus diperbaiki dalam kita berumah tangga. Wa asasun najahun wa istiqrarul hayati zaujiyah. Dan saling mengungkapkan rasa cinta, ini merupakan asas keselamatan dan asas akan kekekalan rumah tangga itu sendiri. Wa qad kana Mustafa sallallahu alaihi wasallam yuhibbu azwajah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencintai istri-istrinya. Wa kanat ahabbum ilai Aisyah. Dan menjadi wanita yang paling beliau mencintainya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Amr bin As, dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'athu ala jais dzata salasil. Fa'ataitu faqultu ayyun nas ahabbu ilaik. Amr bin As diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam sebuah pasukan peperangan. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, ayyun nas ahabbu ilaik, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Qalat Aisyah. Qala Aisyatu. Kemudian Rasulullah mengatakan Aisyah. Faqultu minar rijal,
Nah, siapa dari kalangan laki-laki? Qala abuha. Kemudian dia berkata bapaknya. Qultu tsumma man. Kemudian aku kata, kemudian siapa setelah bapaknya? Qala tsumma man? Qala Umar. Syahidnya apa? Rasulullah mengungkapkan rasa cinta beliau di hadapan sahabat-sahabatnya, bahwasanya aku mencintai istriku. Ya, dan ini mungkin malu para suami hari ini mengungkapkan ini. Ya, atau tabu seperti yang saya sebutkan. Saya cinta sama istri, wah ente cinta sama istri, cemen ente. Ente suami-suami yang takut sama istri. Terkadang kan mindset dalam pergaulan kan seperti itu. Ya, dalam pergaulan laki-laki, kalau dia mengatakan istri saya cinta sama istri saya, ente pengecut, ente ini budak istri, atau yang semisalnya. Ini yang terjadi loh di masyarakat. Padahal manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, seorang nabi, seorang rasul, beliau mengungkapkan rasa cinta beliau kepada istrinya. Iya. Bahkan ya ila habibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya taqul inna ma sa'alat anil hina. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya ya tentang hina. Apa itu hina? Tentang pewarna. Kalau kita pacar lah mungkin ya. Kemudian beliau berkata inna taqrah rihuhu. Ya dikatakan bahwasannya beliau itu benci, nggak suka dengan baunya. Kenapa? Lianna habibaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrah rihaha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak suka dengan minyak, dengan bau hina tadi. Subhanallah. Ya, jadi hakikat daripada kecintaan, dia siap mengorbankan dirinya untuk cinta itu sendiri. Itu hakikat dari orang yang bercinta. Iya, ketika seorang istri dia cinta kepada suaminya atau suaminya cinta kepada istrinya, maka si istri dia akan berusaha untuk melakukan apa yang dicintai oleh istrinya, suaminya. Si suami juga akan berusaha untuk melakukan apa yang dicintai oleh istrinya. Ya, misalnya istrinya berkata, suamiku, aku suka kalau kamu pakai baju warna hitam. Aku suka kalau kamu pakai baju warna ini. Walaupun si istri, suami nggak suka pakai baju warna itu, tetapi yang namanya cinta itu harus ada pengorbanan. Maka dia semaksimal mungkin dia berusaha untuk menyukai baju yang dipakai oleh istrinya tadi, yang disukai oleh istrinya. Ya sebagaimana di sini diceritakan oleh Aisyah, yang namanya wanita suka dengan nama hina. Akan tetapi karena Rasulullah SAW nggak suka dengan baunya, ya maka beliau tidak mau menggunakannya. Ya, oleh karena itu para hadirin dan hadirat, tidak ada salahnya misalnya si istri dia tanya sama suaminya, abang, kalau adik pakai tas ini cocok nggak ya? Ya kalau saya pakai baju warna gini cocok nggak ya? Atau saya kalau beli ini cocok nggak ya warna apa gini? Abang sukanya warna gimana? Atau juga si suami, ketika dia mau beli baju, dia tanya sama istrinya, dek, kira-kira abang cocok nggak pakai baju ini? Adik suka nggak kalau abang pakai baju begini? Adik suka nggak abang pakai celana kayak gini? Ya, nah ini para hadirin adalah salah satu asas yang di dalamnya akan membangun rumah tangga yang abadi, yang mudah-mudahan rumah tangga itu sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah tangga bukan hanya sebatas untuk kebutuhan biologis. Si suaminya sudah terpenuhi biologisnya, si istri juga sudah terpenuhi biologis, sudah selesai. Tidak. Tetapi rumah tangga itu harus dibangun. Ya, yang apa telah dibangun oleh Nabi SAW dalam rumah tangga beliau, sehingga menjadilah baiti jannati. Rumahku adalah surga buat diriku. Dan di antara bentuknya adalah saling mengungkapkan rasa cinta dan selalu berusaha ya untuk mengikuti tentunya perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak haram dari apa yang dicintai oleh pasangannya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Inilah arifu ghadbak min ridhak." Wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu kapan kau marah, kapan kau senang. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat perhatian dengan istrinya. Jadi istrinya marah beliau tahu, istrinya sedang senang beliau tahu. Iya.
Qalat kaifa ta'rifuhu? Ya, walaupun Aisyah ketika marah beliau tidak teriak-teriak, beliau tidak mengeluarkan kalimat-kalimat tidak baik, tidak. Ya, tetapi perhatikan. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu aku marah?" Nabi mengatakan, "Idza radhita qalat la wallahi wa ilahi Muhammad." Ketika engkau marah, engkau mengatakan tidak demi Rabbnya Muhammad. Ini kalau kau ridho, kalau lagi senang. Tapi kalau engkau marah wahai Aisyah, engkau mengatakan tidak demi Rabbnya Ibrahim. Subhanallah ya. Jadi saya lagi kembali, Aisyah kalau lagi ridho dengan Rasulullah, beliau bersumpah tidak dengan demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau dalam keadaan sedang marah, beliau tidak mengatakan demi Rabbnya Rasulullah, demi Rabbnya Muhammad, tapi beliau mengatakan demi Rabbnya Ibrahim. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Qalat sadaqta. Kemudian Aisyah berkata, benar wahai Rasulullah. Jadi apa faedah yang bisa kita petik? Aisyah ketika beliau ada sesuatu yang beliau tidak ridho dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mencak-mencak. Ya, atau beliau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada suaminya, tidak. Atau beliau tidak melayani suaminya, tidak. Ya, tetapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha cuman mengatakan dengan kalimat yang saya sebutkan tadi. Ya, apa yang diternukilkan dari Aisyah, demi Rabb Muhammad dan demi Rabbnya Ibrahim. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak bisa meninggalkan kecuali namamu. Ya demi Allah ya Rasulullah, aku tidak bisa meninggalkan kecuali namamu. Namamu tidak bisa aku tinggalkan ya Rasulullah. Ya, inilah ungkapan-ungkapan cinta yang diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasangannya kepada pasangan yang Rasulullah mengungkapkan itu kepada Aisyah, Aisyah mengungkapkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, juga ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah, imamnya Ahlus Sunnah, tazawwaja Abasah bintul Mufaddal ummu waladihi Salih. Beliau menikahi Abasah bintul Mufaddal, ibunya Salih radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Wa kana Imam Ahmad yuthni 'alaiha. Imam Ahmad memuji istrinya. Wa yaqul fi haqqiha, dan beliau berkata tentang istrinya, aqamat Ummu Saleh mai 20 sanah. Aku tinggal bersama Ummu Saleh selama 20 tahun. Famakhtalaftu ana wa hiya fi kalimatin. Ya. Tidak pernah aku berselisih ya dengan istriku apapun dari kalimat, padahal aku tinggal bersamanya 20 tahun. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, coba kita evaluasi bagaimana kehidupan dalam rumah tangga kita. Mungkin dalam 1 bulan, bahkan mungkin setiap hari ada pertengkaran antara suami dengan istri. Kalau kita lihat dari sisi finansial, hidupnya serba ada. Iya, dari sisi nikmat, Masya Allah, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Tapi tidak lain para hadirin dan hadirat, masalahnya itu bukan karena kurangnya harta yang kita miliki. Bukannya kurangnya hiburan yang kita berhibur dengan keluarga kita. Tapi sebenarnya hati kita yang jauh dari Allah. Rumah tangga kita yang jauh kita bingkai dengan ilmu. Dibingkai dengan kehidupan para nabi dan para rasul, yang seharusnya mereka lah yang menjadi acuan dalam kita berumah tangga. Kehidupan mereka lah yang akan menjadi contoh dalam rumah tangga kita. Tapi hari ini rumah tangga muslimin telah dikotori dengan film-film, telah dikotori dengan sinetron-sinetron, telah dikotori dengan novel-novel, sehingga inilah yang menjadi sebab yang diantara sebab-sebab yang terbesar. Ya, selalu menjadi
Selalu rumah tangganya ribut, cekcok, dan yang semisalnya. Karena mereka mencari sebuah kebahagiaan bukan pada tempatnya. Mereka mencari kebahagiaan bukan dari sumbernya. Tapi justru mereka mencari jalan kebahagiaan yang mencelakakan kehidupan mereka sendiri. Dan juga para hadirin dan hadirat, disebutkan dari Qadi bin Shureh ibn al-Harith li tilmidhi asy-Sya'bi, ya Sya'bi laqad ishtu ma'aha, wa Sya'bi, aku telah hidup bersamanya, ay ma'a zaujatihi, yaitu bersama istrinya, 20 sana, 20 tahun aku hidup dengan istriku, makhtalaftu illa maratan wahidah wa kuntu fiha mukhtian, dan aku tidak pernah cekcok dengannya, tidak pernah membuat kesalahan kecuali sekali saja cekcok dengan dia, keributan, itu pun aku yang salah. Subhanallah, aku yang salah, bukan istriku yang salah. 20 tahun hidup sekali cekcok. Subhanallah. Ya, inilah rahasia-rahasia yang harus kita jalani dalam kehidupan rumah tangga kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ini yang kedua ya. Yang pertama dulu sudah kita bahas, yang kedua juga sudah selesai kita bahas, itu berusaha untuk saling mencintai, mengungkapkan rasa cinta, berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh yang dia cintai. Yang kedua, yang ketiga, selanjutnya para hadirin, ayyatazayyana kullun minaz zawjain lil akhar. Hendaknya setiap pasangan dia berhias untuk pasangannya masing-masing. Si istri dia berhias untuk suaminya. Si suami juga berhias untuk istrinya. Jangan hanya ketika keluar rumah saja mandi, keluar rumah saja pakai baju yang bagus, keluar rumah saja pakai minyak wangi laki-lakinya. Begitu juga si istri kalau sudah pergi pengantin atau acara udah mulai berhias. Tapi kalau di rumah itu baju masak, itu baju tidur, itu melayani suami. Ya terkadang mandi pun enggak. Kalau ditanya kenapa enggak mandi? Enggak ada kemana-mana. Hanya aku jangan tahu apa kemana. Kadang sikat gigi pun, ngapain sikat gigi? Saya nggak keluar rumah. Iya, dan ini merupakan terkadang perkaranya kecil para hadirin. Syaitan tadi sudah kita sebutkan punya saham yang sangat besar untuk ingin memisahkan suami istri. Terkadang ini menjadi masalah besar. Iya, menjadi masalah besar. Makanya hendaknya seorang istri yang pantas untuk dia berhias adalah untuk suaminya. Begitu juga si suami. Yang pantas untuk dia berhias adalah untuk istrinya. Wa hadzal huwaqqu mutabadil baina az-zawjain wa in kana fi haqqil imrati akthar. Lakin 'ala ar-rajul kadzalik ay yatazayyana li zawjatihi fa inal mar'ah tuhib minar rajul kama yuhibbuhu minhu. Dan ini merupakan hak yang harus ditunaikan oleh setiap pasangan. Walaupun perempuan itu haknya lebih besar. Akan tetapi laki-laki juga demikian, hendaknya dia menghias dirinya untuk istrinya. Karena perempuan juga dia menyukai laki-laki sebagaimana dia suka ketika suaminya berhias untuk dirinya. Jangan sampai nanti suaminya nggak berhias, suaminya acak-acakan, rambutnya nggak pernah disisir, ya juga nggak pernah mandi, nggak sikat gigi. Jangan sampai nanti si istri terlihat laki-laki lain, akhirnya dia jatuh hatinya. Tapi kalau suaminya dia berhias, si istrinya juga berhias, maka insya Allah si istri dan suami tadi nggak berpikir dengan orang lain. Karena apa yang dia inginkan dalam hidupnya sudah didapatkan pada pasangan hidupnya masing-masing. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi perempuan dan laki-laki masing-masing mereka itu memiliki kewajiban dan hak. Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, kalau seandainya aku mencintai istriku untuk berhias, untuk cantik, maka aku berusaha juga untuk berhias untuk istriku. Dan juga begitu juga ketika si suami menuntut istrinya agar kurus, juga dari bentuk keadilan si suami juga harus kurus, harus begitu dia. Jadi jangan gemuk-gemuk lah, harus kurus lah, harus diet, asal kayak gini badannya. Tapi suaminya kalau istrinya hamil 8 bulan, itu sama besar perut dengan suaminya. Maka kalau suami misalnya dia tidak bisa diet, dia tidak bisa mengurusi badannya, maka dia jangan nuntut banyak-banyak dari istrinya. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa yang Anda tuntut dari pasangan hidup Anda, itu tuh juga yang Anda harus tunaikan ke pasangan hidup Anda. Itulah Islam. Itulah keadilan yang dijaga oleh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana ar-rajul yuhibbu ay yashumma min imra'ati ra'iha jamilah falimada yuzakkum anfa'aha bi aratil dukhan al-munba'atha fi famihi. Dan kalau seandainya seorang laki-laki mencintai dari istrinya agar selalu wangi dan cantik, maka bukan sebuah keadilan ketika Anda pulang ke rumah istri Anda dalam keadaan baju Anda bau rokok, dalam keadaan mulut Anda bau rokok, ya dalam keadaan ketika Anda mengecup istri Anda bau rokok yang baunya itu terkadang naudzubillah. Aisyah radhiyallahu taala mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam rumah, yang pertama beliau melakukan adalah bersiwak, beliau membersihkan giginya. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, aku selalu mencium bau wangi dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya tegaskan kembali, bukan sebuah keadilan ketika seorang suami menuntut istrinya harus wangi, harus cantik, tetapi dia pulang ke rumah dengan bau rokoknya di hadapan istrinya. Ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Ya. Wa yaqul Yahya bin Abdurrahman Al-Hamdali, ataitu Muhammad bin Hanafiyah fa kharaja ilayya fi malhafatil hamra wa lihyatu tuqtar min al-ghaliyah. Fa qultu madza inna hadha al-mulhafah alqatha alayya imraati wa dahatni bit-tayyib innahuna yashtahina minna ma tashtahi minhunna. Subhanallah. Perhatikan. Aku mendatangi Muhammad bin Hanafiyah. Dia keluar di sebuah tempat. Ya, dia keluar milhafatun hamra. Wahlihiyatu tuqtar minal ghaliyah. Ya, bau jenggot beliau sangat wangi. Kemudian dia berkata, "Mada? Apa ini?" Ini milhafah alqatha alayya imraati wa dahanati bit-tayyib. Ya, istriku telah memberikan minyak wangi, memberikan apa istilahnya seperti dahan itu seperti hand body. Ya, wa innahuna yashtahina minna. Perempuan-perempuan itu juga pingin suaminya itu bersih, suaminya itu wangi, suaminya itu kelihatan tampan. Sebagaimana kita juga menginginkan si istri itu harus cantik. Itulah para ulama salaf. Mereka tidak menuntut apapun dari suami dari istri mereka kecuali mereka berusaha untuk melakukan apa yang dia tuntut kepada istrinya pada dirinya sendiri. Subhanallah. Jadi kita kan tadi tahunya ulama salaf itu ya sudah mereka belajar, ulama salaf itu ya tahajud, ulama salaf itu ya baca Quran, ulama salaf itu ya nuntut ilmu, ulama salaf itu ya menyebarkan ilmu, menyampaikan hadis. Itu kan yang ada di benak kita tentang ulama salaf. Kan begitu kan? Tapi subhanallah, ternyata para hadirin dan hadirat, hal yang seperti ini juga terjadi dalam kehidupan mereka. Ya jenggotnya dipakai minyak wangi, dipakai minyak agar kelihatan tampan, kelihatan bersih. Ya subhanallah. Sadaqallah. Islam itu memang agama yang sempurna. Islam bukan hanya mengajarkan dari satu sisi, mengajarkan dari satu sudut, tapi Islam mengajarkan dari segala sudut. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Tabari dalam tafsirnya dari Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni la habbu an atazayyan limiratin kama uhibbu an tazayyanu li lianna Allah taala yaqul wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Seperti yang saya sebutkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau menafsirkan ayat wa lahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, beliau mengatakan sesungguhnya aku mencintai untuk berhias untuk istriku sebagaimana aku mencintai istriku berhias untuk diriku. Subhanallah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini kajian kita sampai jam berapa? Pukul 12 Ustadz, cuma ada sesi tanya jawab. Tanya jawabnya jam 12 atau selesai sampai jam 12? Boleh Ustadz, sebelum jam 12 boleh juga. Oh, taib. Berarti kita baca materi sedikit lagi, kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kalau anak, bagaimana yang diatur sama panitia saja. Taib. Kemudian, para hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah,
Di sini perlu diperhatikan. Ya, yang kita ketahui bahwasanya yang banyak berhias itu kan perempuan kan. Namun bukan berarti laki-laki tidak berhias. Apa yang dimaksudkan oleh Abdullah ibnu Abbas ketika aku mencintai istriku berhias untuk diriku dan aku juga ingin aku berhias untuk dirinya. Apa maksud berhias laki-laki? Apakah laki-laki juga pakai lipstik atau pakai make up atau apa bentuk perhiasannya laki-laki? Disebutkan di sini dari perhiasan laki-laki tarhil syair, dia memakai minyak rambut di rambutnya, di jenggotnya, dia sisir, watib, dia memakai minyak wangi. Rasulullah mengatakan hubbiba ilayya minad dunya an-nisa watib. Sesuatu yang paling aku cintai dari dunia ini adalah minyak wangi dan wanita. Makanya kita dapatkan Rasulullah selalu keadaannya wangi. Ya begitu juga para ulama-ulama terdahulu, kondisi mereka wangi. Jadi Islam itu bukan compang-camping, Islam itu bukan bau-bau, nggak mandi dan seterusnya, enggak. Islam itu wangi, bersih. Ya, dan juga dari antara bentuk laki-laki berhias, dia bersiwak, dia bersihkan giginya. Dan juga wal iktihal, ya dia memakai celak kalau memang seandainya memungkinkan. Wa taghayyur syaib bisafrah aw bil hamrah, atau dia mengubah rambutnya yang sudah putih atau jenggotnya yang sudah putih dengan warna-warna, dengan warna merah ataukah warna yang lainnya. Walibsus thiyabul hasanah, dia memakai baju yang bagus. Ya, jadi itulah yang saya sebutkan tadi. Ya, Islam itu bukan agama compang-camping. Ya, beli baju apa, beli baju dunia itu. Dunia enggak akan kita tinggalkan. Ini salah dalam memahami agama. Keliru dalam memahami dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi orang-orang Khawarij. Para hadirin dan hadirat, beliau memakai baju yang sangat bagus. Kemudian orang Khawarij berkata, "Ya Abdullah bin Abbas, engkau sahabatnya Rasulullah. Sementara engkau memakai baju-baju ahlu dunia, engkau pakai baju kemewahan. Di mana zuhudmu?" Seakan-akan dia mengatakan demikian. Di mana zuhudmu? Iya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kata Abdullah bin Abbas, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selendang berwarna merah. Mungkin selendang pada waktu itu menampakkan kemuliaan atau menampakkan kemewahan atau menampakkan keindahan. Nabi, seorang rasul, imamnya para zuhada, tapi memakai baju yang bagus. Jadi bukan sesuatu, ya ini hal yang tercela. Wah, ini si fulan sudah ngaji, bahkan dia ustadz, bajunya bagus, bajunya rapi terus, badannya wangi terus. Kayaknya minyak wangi mahal-mahal itu dia beli. Apa ini ustadz nggak zuhud, cinta dunia? Waduh mas, ente salah dalam memahami cinta dunia. Iya, di antara bentuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menghiasi diri kita, yang dengannya akan memberikan kebahagiaan untuk istri kita, memberikan kebahagiaan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Iya, dan bagus itu nggak mesti mahal, yang penting dia rapi, bagus, wangi. Ya, pakai baju yang warnanya memang cocok. Jangan nanti pakai baju warna di sini, ya ini bajunya warna hijau, warna merah, macam-macam warnanya. Nanti sini pakai baju kaos lagi, kaosnya belang-beling lagi. Ya, nanti pakai pecinya warnanya juga belang-beling lagi. Ya, nanti pakai baju, terus pakai sarung, ya terus nampak celananya. Jadi 3 lapis. Jubah, nampak sarung setengah, nanti nampak celana lagi. Itu sudah 3 lapis, warnanya warna-warni. Ya, pilihlah baju yang serasi, warnanya yang indah dilihat. Dan ini bukan sesuatu yang sifatnya tercela, sesuatu yang sifatnya tidak dibolehkan dalam agama. Ini hal yang sah-sah saja. Apalagi sesuatu perkara yang mubah. Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita cintai, memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita cintai adalah sunnah, maka memakai baju yang indah, bukan mahal ya, saya katakan indah, maka itu akan menjadi ibadah. Ini yang harus difahami. Dalam hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, wa yatuki kisatun niswa allati jalasna wa taqatna ala an la yaktamna min khabarin azwajahinna syai'an, wal hadits ma'rufin bi hadits Ummu Zara, fa dzakarta ihdahunna mahasin zawjiha fa qalat zawjil massu arnab wa rihrihu zarnab nabatun lahu rihun tayyib.
Ya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat wanita-wanita sahabiah pada waktu itu yang mereka menceritakan tentang kondisi dan keadaan suami-suami mereka, yang hadisnya dikenal dengan hadis Ummu Zara, dan diantaranya mereka zauji masul arnab warih rihu war zarnab. Ya, zarnab nabatun lahu rihun thayyib, tumbuhan yang memiliki wangi yang sangat. Jadi istri-istri sahabat Rasulullah di zaman dahulu, wanita-wanita salehah, ketika mereka menceritakan tentang suami-suami mereka, sifat dari suami mereka adalah wangi badannya, wangi bajunya. Iya, ini Islam. Islam mencintai keindahan. Innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Jadi bukan justru ketika seorang sudah fokus dengan Islam, yang tadinya dia rapi, yang tadinya dia wangi, yang tadinya dia menjaga mulutnya, dia menjaga badannya, setelah mengenal sunnah, setelah berhijrah, udah compang-camping. Ini salah. Ini keliru. Berarti Anda salah dalam memahami Islam. Anda salah dalam memahami sunnah. Anda salah dalam memahami dunia. Iya, karena Islam itu mencintai keindahan. Dan subhanallah, ini faidah ini baru saya dengar. Ternyata istri-istri Rasul, istri-istri sahabat menceritakan suaminya badannya wangi. Subhanallah. Fayatasifu zawja bihasan tajmil wa tatayib laha. Yang mana mereka menceritakan tentang suami mereka bihusni tajamul, mereka menghias diri dan mereka memakai minyak wangi. Fa'ala zawj ayyahtam bimadharihi. Maka hendaknya para suami untuk memperhatikan penampilannya. Wa husnu thiyabihi, dan bagus pakaiannya. Wa tib rihuhu, dan wangi badannya. Wa nadhafah jismihi, dan juga bersih badannya. Wa khususan hatta lan tanfilul mar'ah. Jangan sampai istrinya itu lari darinya. Karena banyak nanti. Ya, suami istri menuntut cerai. Apa kasusnya? Suami saya badannya bau. Suami saya mulutnya bau. Pulang ke rumah udah isap rokok dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia datangi istrinya, dia berhubungan badan dengan istrinya yang baunya naudzubillah. Ya, maka enggak pantas ini dilakukan oleh seorang muslim. Enggak pantas untuk dilakukan oleh seorang muslimah. Ya, masing-masing di antara pasangan hidup itu harus menjaga. Ya, dia harus menjaga penampilannya, dia harus berhias untuk pasangan hidupnya. Dan Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah yang telah saya singgung tadi, karena Nabi SAW idza dakhala baitahu bada bisiwak. Nabi SAW ketika masuk ke rumahnya beliau mulai dengan siwak. Wa zina minar rajul li zaujati takunu sa'iyan fi dawamil wad wal mahabbah bainahuma. Berhias ya dari seorang suami untuk istrinya ataukah sebaliknya, ini merupakan cara dan jalan agar terjadi ya kecintaan dan mahabbah di antara keduanya, dan selama syarat berhias itu tidak dalam keadaan israf ya, dan tidak menjatuhkan muruah seorang laki-laki ke laki-lakian ya, jadi dia berhias tapi hilang kelaki-lakiannya, klimis, mukanya bersihnya tuh kayak perempuan. Kalau kita lihat Masya Allah, ini lebih glowing dari muka perempuan ini. Pakainya make upnya banyak sekali, itu sudah hilang kelaki-lakian. Laki-laki dia main, laki-laki ya bersih harus bersih, wangi harus wangi. Tapi jangan dilihat kulitnya itu halusnya lebih halus dari perempuan. Ya, paham maksudnya ya? Silakan laki-laki berhias, tapi jangan sampai itu sudah menghilangkan kelaki-lakiannya atau menyerupai wanita ya, supaya ya merah di sini udah pakai make up sedikit, atau supaya bibirnya kelihatan merah ya dipakai macam-macam lah di sini, walaupun nggak lipstick tapi pakai lain-lain ya, nggak nampak lagi laki-lakinya. Laki-laki itu harus khusyunah. Khusyunah itu harus nampak kita laki-laki. Bisa difahami di sini ya? Wallahu taala alam bisawab. Kadzalika halul hal binisbatil mar'ah. Demikian juga keadaan perempuan. Fayam bagi alaiha an tahtam bi nadhafa jasdiha wa rayatu famiha. Begitu juga perempuan, dia harus menjaga ya kebersihan badannya, dia juga harus menjaga wangi mulutnya. Antarajal sya'raha, dia menyisir rambutnya, memakai minyak di rambutnya. La ba'sa biwadil miqyaj, tidak boleh, tidak ada masalah dia pakai sesuatu yang sifatnya kimiawi ya untuk suaminya selama itu tidak mengubah dari ciptaan Allah
dan selama itu tidak menyerupai orang-orang kafir. Dia mengecat sedikit rambutnya misalnya biar lebih warna coklat atau yang semisalnya sekedarnya agar lebih kelihatan menarik rambutnya atau yang semisalnya tidak ada masalah karena itu untuk perempuan adalah perhiasan. Ya, dan ini sesuatu yang terkadang disepelekan oleh ya orang yang dalam berumah tangga, tetapi ini merupakan hal yang besar ya untuk mewujudkan mawaddah dan rasa cinta dan kekekalan dan rumah tangga itu sendiri. Dan ketika dia melakukan itu niat untuk ibadah dan menjalankan sunnah Nabi SAW para hadirin dan hadirat, maka itu akan menjadikan pahala untuk dirinya. Wallahu taala alam bisawab, ilmu inda Allah tabaraka wa taala. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan sebatas kemampuan yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustazah. Ustaz Afwan. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Izin Ana bacakan Ustaz. Nah, silakan. Yang pertama pertanyaannya, Ana punya saudara perempuan 3 masih kecil-kecil, ibu janda dan tidak mampu. Ana sudah menikah, apakah biaya adik-adik perempuan menjadi tanggung jawab suami dan Ana? Baik. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Secara hukum asal bahwasanya seorang suami itu yang menafkahi istrinya. Baik. Nah, kemudian misalnya dia punya ibu tadi ya. Dia punya ibu, ibunya tadi janda kan? Ibunya janda dan punya anak-anak, itu adik-adiknya dia. Nah, ketika misalnya ibunya tidak ada yang menafkahinya, begitu juga adik-adiknya tidak ada yang menafkahinya, satupun, kecuali hanya dirinya sendiri, maka dalam kondisi ini berpindah dari kewajiban-kewajiban menafkahi seorang ibu tadi, dari suami atau bapaknya, yang kemudian suami, ibunya sudah tidak ada, adik laki-laki juga tidak ada, yang semuanya masih anak-anak yang hanya punya dia sendiri, maka dia yang menafkahi orang tuanya kalau seandainya dia memiliki kemampuan. Semaksimal mungkin ya mungkin dia memberitahu kepada suaminya, dan disitulah wujud dari apa yang kita sebutkan tadi. Ya, sesuami mencintai apa yang dicintai oleh istrinya, si istri juga mencintai apa yang dicintai oleh suaminya. Ya, kalau seandainya bang, kau adalah cinta kepadaku bang, itu adalah orang yang saya cintai. Cintailah mereka sebatas kemampuan yang kau bisa bantu mereka. Mereka itu anak yatim, ya terlebih juga mereka adalah adiknya saya, adiknya istrimu. Maka tentunya kalau engkau membantu mereka, engkau mendapatkan 2 pahala. Pahala membantu anak yatim dan juga pahala dari qarabah, yaitu kerabat dekat. Ya, mungkin itu yang dia lakukan. Maka si suami walaupun itu sebenarnya bukan tanggung jawab dia, karena tanggung jawab dia kepada suami, kepada istrinya dan kepada anak-anaknya, tapi cinta itu adalah pengorbanan yang mana dia berusaha untuk berkorban, ya mencintai dan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Wallahu a'lam bishawab, dan tentunya akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala membantu anak yatim, dan mudah-mudahan itu menjadi sebab dibukanya pintu rezeki. Ya, membantu anak yatim menjadi sebab pintu rezeki bagi orang yang menyantuni mereka dan membantu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah kata-kata saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu setiap kali suami marah, apakah sudah jatuh talak, Ustaz? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, tolak itu dibagi menjadi 2. Ada tolak yang sifatnya sharih, ada tolak yang sifatnya tidak sharih. Sharih yaitu jelas, misalnya dia mengatakan kamu saya cerai, kamu bukan lagi istri saya. Kalimat-kalimat yang sharih yang menunjukkan kalimat cerai. Maka di situ tidak membutuhkan niat dia mau cerai ataukah tidak, maka itu jatuh cerai. Ada cerai yang bentuk kalimatnya adalah ta'rid, yang tidak sharih. Ya, kamu saya antar ke rumah orang tuamu, kamu saya pulangkan ke rumah ibumu, atau yang semisalnya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka ini membutuhkan niat. Kalau seandainya apa yang dia ucapkan tadi adalah niat untuk bercerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau seandainya tadi dia mengucapkan kalimat yang tidak sharih tadi dan dia tidak niatkan untuk bercerai, maka itu tidak jatuh cerai. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, Ustaz, pertanyaan ketiga, bagaimana jika istri menceritakan kondisi keuangan suaminya kepada saudara-saudara suami agar
tidak terlalu menuntut banyak dari suami. Apakah ini termasuk menceritakan aib suami, Ustadz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, dan kepada saudara-saudari yang bertanya, datang seorang sahabiah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya suaminya tidak memberikan cukup nafkah untuk dirinya dan anaknya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki waladiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini maksudnya yang telah kita jelaskan, kita singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu apa yang secara uruf seorang istri mengambil uang suaminya 20.000, 30.000 misalnya, atau 50.000, itu adalah ma'ruf, tidak ada masalah, maka itulah ma'ruf. Tapi kalau si istri mengambil uang 500.000 setiap hari, uang suaminya karena nggak cukup belanja sehari 500.000. Ya ini secara uruf dan kebanyakan masyarakat itu terlalu banyak. Ya adapun orang-orang yang kaya bisa saja jajan istrinya sehari jutaan. Itu kita di luar pembahasan. Kita cerita uruf itu adalah kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia mengambil uang 20.000, 30.000, 50.000, suaminya nggak ada masalah. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faidah. Ketika seorang istri dia tidak mendapatkan hak yang pantas dari suaminya, dan dia tidak bisa menuntut hak tadi, kecuali ketika dia menceritakan kepada seseorang yang bisa memberikan solusi untuk dirinya, maka tidak ada masalah untuk dia ceritakan. Dengan syarat apa? Dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali menceritakan. Dan juga tidak, dan orang yang diceritakan tersebut bisa memberikan solusi untuk dirinya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau cuma sekedar curhat, orang yang dicurhatin juga nggak bisa memberikan solusi, nggak bisa memberikan jalan keluar, dan juga tidak ada masalah apapun yang diinginkan, cuma sekedar mengungkapkan isi hati, maka ini perkara yang tidak dibolehkan, ini perkara yang tidak dibenarkan, ini perkara yang terlarang, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khairan, Ustadz. Boleh 2 pertanyaan lagi, Ustadz? Nah, silakan. Tidak ada masalah. Pertanyaan keempat, Bismillah, izin bertanya, Ustadz, apakah mengumbar kemesraan dengan pasangan di medsos sama hukumnya dengan mengumbar aib pasangan? Jazakallah khairan, Ustadz, atas ilmunya. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, seseorang itu dia bermesra-mesraan. Ya. Tetapi dia harus melihat kondisi dan melihat tempat. Ya, melihat kondisi dan melihat tempat. Ya, pertama, kalau dalam batasan tertentu, dia memegang tangan istrinya, istrinya memegang tangan suaminya. Ini kan sesuatu yang batas tertentu dalam uruf di tempat kita tuh biasa. Tapi kalau seandainya mohon maaf, dia berbuat lebih dari itu, dan lain sebagainya, ini secara uruf di negeri kita tidak pantas. Dan juga dia tidak pantas melakukan itu, karena ada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada jomblo mungkin yang sudah ingin nikah lama-lama, belum berhasil menikah. Lihat suami istri bermesra-mesra di depannya, itu menambah sakit hatinya. Ya, atau ada seorang suami atau seorang istri yang terkadang dia tidak mendapatkan hal yang demikian dari pasangan hidupnya. Itu juga terkadang akan membuat sakit hati dirinya. Ya, dan terlebih saya mendengar satu potongan atau membaca sebuah potongan nasihatnya Ustaz Syafiq hafizahullah. Ya, hendaknya suami dan istri, ya dia tidak mengumbarkan, seorang suami tidak mengumbarkan kemesraan di depan ibunya. Ya, karena itu terkadang bisa menyakiti hati ibunya. Ya, dan itu memang, nah kenyataannya demikian. Karena si ibu, dia merasa itu anaknya dia. Walaupun dia sudah menikah, itu darah daging saya. Ketika ada wanita yang lain, yang dia pegang, dia mesra-mesra, ada sesuatu di hati ibunya. Maka dia biasa saja. Ya biasa dalam arti kata juga jangan cuek-cuek sekali juga, nanti kan jadi pertanyaan ibunya. Ini istri saya, ini anak saya kok cuek sama anaknya, sama istrinya, ada masalah apa dia? Jadi biasa. Bagaimana uruf di tempat kita yang seseorang dia bermesraan dalam batasan uruf, maka itu dilakukan. Ya, tapi kalau seandainya itu sudah terlalu berlebih-lebihan, maka kita khawatirkan itu banyak dampak mudarat yang akan terjadi, apalagi kepada anak, dilihat oleh anak-anak dan yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Berhubung waktu kita terbatas. Yang kelima, ini pertanyaannya, bagaimana sebenarnya penjelasan tentang wanita yang baik untuk laki-laki yang baik atau sebaliknya? Karena di kehidupan nyata banyak kita dapati wanita yang baik atau soleha, tapi suaminya kebalikannya, Ustadz. Jadi apa maksud dari tafsir ayat ya? Tafsir ayat, orang wanita yang baik diberikan kepada wanita yang baik, laki-laki yang jelek akan dipasangkan dengan laki-laki yang jelek. Wallahu a'lam, mungkin lebih enaknya
saya akan membaca tafsir ayat, insya Allah pada pertemuan yang akan datang mungkin dengan penjelasan dan tafsir para ulama itu mungkin akan lebih bukan mungkin pasti lebih bagus ya, dan ayat Quran tentunya tidak boleh untuk kita terka-terka ya, jadi mendingan saya akhirkan jawabannya ini pada pertemuan yang akan datang, kita membaca tafsir dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau memang masih ada soal, tidak ada masalah, sebatas kemampuan yang bisa saya jawab mungkin saya akan jawab. Kalau saya tidak mampu ya sudah, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa boleh suami tidak mencari nafkah untuk istri dan anaknya, sementara segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua suami? Bolehkah istri minta berpisah, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menjawab, ya saya sering menyarankan di kajian atau menjawab pertanyaan, seorang wanita atau ibu atau ayah seorang wanita ketika dia mencari calon untuk anaknya, selain dia adalah laki-laki yang saleh dan laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal yang terpenting ya selain dari kesalehannya, ketaatannya, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang tidak suka memukul dan laki-laki yang pemalas. Jangan mau dijadikan sebagai suami, jangan mau dijadikan istri oleh laki-laki seperti ini, dan jangan mau dijadikan sebagai menantu, karena ini akan menjadi masalah. Walaupun wajahnya tampan, walaupun dia taat, walaupun mungkin hafal ini dan itu, tapi kalau dia suka mukul atau dia malas dalam bekerja, maka tidak cocok untuk dijadikan sebagai pasangan hidup, karena akan menjadi masalah. Waktu itu datang seorang sahabiah bertanya kepada Nabi SAW kalau beliau telah dilamar oleh Fulan dan Alan. Kemudian Rasulullah mengatakan si Fulan itu suka memukul, adapun si Alan itu pelit. Jangan menikahi keduanya, nikahilah si Fulan. Ya, ini dari sandaran atau dasar yang apa yang saya sebutkan tadi. Maka para wanita, para akhwat, untuk tidak mencari pasangan hidup di media sosial, karena sudah banyak korban yang berjatuhan. Ya, pernikahan itu adalah pernikahan yang suatu sifatnya sakral. Maka pernikahan itu dia harus mengenal keluarganya. Si calon istri dia mengenal siapa bapak dan ibu dan adik-adik keluarga dekat dari calon suaminya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu sangat penting untuk diketahui. Ya, latar belakang rumah tangga itu akan memberi pengaruh apakah dia suka mukul ataukah tidak. Siapa yang rela? Dia punya anak perempuan yang anaknya nggak pernah dia pukul, kemudian dikawinkan dengan seorang laki-laki yang dia buat ring tinju setiap hari di rumahnya dengan istrinya. Siapa yang rela? Maka sebelum itu terjadi diselidiki baik-baik. Kemudian dia adalah orang yang giat bekerja. Walaupun misalnya ketika ada seorang pemuda ingin melamar anak ibu-ibu atau adiknya, teman-teman di sini, saya ingin melamar, apa kerjaannya? Kerja saya adalah ini, saya cuma dapat gaji sebulan cuma 700.000 rupiah. Kalau memang dia laki-laki saleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang punya akhlak yang mulia, bertanggung jawab, walaupun penghasilannya 700.000, tetapi dia giat bekerja, semangat bekerja, asal semangat saja bekerja, mudah-mudahan ini akan menjadi sebab kebaikan setelah menikah. Allah akan bukakan pintu rezeki untuk dirinya. Ya, yang penting ada kesemangatan untuk bekerja, ini penting. Kan nggak mungkin. Ya, pengantin baru ya betul, pengantin baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau nggak makan, nggak punya uang, itu akan jadi masalah. Ya, nah di zaman dulu Masya Allah para sahabat tuh, kita jangan hanya menukilkan para sahabat, tetapi apakah kita siap dengan hidupnya mereka? Terkadang kita nggak siap dengan ujian seperti itu. Sehingga finansial itu sesuatu yang penting dalam berumah tangga. Kita nggak menganggap mewah atau lain sebagainya, asalkan dia semangat untuk bekerja. Itu hal selanjutnya. Hal yang selanjutnya, inti dari pertanyaan yang ditanya tadi, kalau memang seandainya perempuan itu sudah mencukupi dari nafkah yang diberikan oleh suaminya, maka sudah cukup. Iya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pada waktu itu tidak mampu bekerja. Tidak punya penghasilan. Kemudian istrinya memiliki harta. Kemudian istrinya berkata, tanyalah kepada Rasulullah, apakah boleh aku menafkahi hartaku kepadamu, wahai suamiku? Kata suaminya, coba engkau tanya saja. Ditanya oleh
istrinya Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah, apakah boleh saya menafkahi suami saya? Kemudian dikatakan boleh. Dan ini apabila si suaminya sakit atau suaminya tidak mampu bekerja, maka tidak masalah si istri menafkahi suaminya. Nah, apalagi misalnya si istri tadi sudah dinafkahi oleh harta orang tuanya, maka setidaknya itu sudah mencukupi. Tetapi sekarang sebagai seorang suami atau sebagai seorang anak, ya kenapa Anda tidak mau bekerja? Kenapa? Ini jadi masalah. Ini perlu ditanya kenapa. Kalau seandainya memang dia lagi kuliah atau lagi menyelesaikan studi, ya memang dia tidak bisa bekerja, orang tua menafkahinya nggak ada masalah. Atau misalnya dia sedang dalam keadaan sakit, ya sehingga dia tidak mampu bekerja yang berat-berat, nggak ada masalah. Atau seandainya misalnya dia sudah berusaha untuk bekerja, sudah berusaha mencari tempat kerja, tapi dia belum juga mendapatkan pekerjaan, maka juga tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya orang tuanya sudah tua, bekerja untuk dia, sementara dia badannya sehat, cuman main game di rumah, main chip di rumah, dan lain sebagainya, maka ini tentunya sesuatu yang naudzubillah para hadirin dan hadirat, ini nggak pantas dilakukan oleh seorang laki-laki. Bagaimana ada seorang laki-laki yang telah dilahirkan oleh ibu Anda, membesarkan Anda di masa tuanya, Anda makin lagi menyusahkan dia. Bukan hanya Anda saja, bukan diri Anda saja, tapi istri dan anak Anda sekalian, yang itu merupakan tanggung jawab Anda sebagai seorang suami untuk menafkahi anak Anda. Bagaimana kemudian ibu dan orang tua Anda yang sudah tua bekerja untuk menafkahi anak Anda dan suami Anda? Ini zalim namanya, ini dosa. Tidak ada udzur bagi dia karena dia bukan sakit atau lain sebagainya seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun cerai, ya cerai itu bukanlah sesuatu perkara yang mudah, dalam arti kata dia harus melihat banyak sisi anaknya dan seterusnya. Karena anak menjadi korban ketika terjadi perceraian, maka dia bersabar, dia menasehati. Kalau seandainya memang akan memudaratkan dirinya dan keberadaan dia bersama suaminya akan lebih mudarat misalkan, ya itu lain masalah. Tapi kalau seandainya bisa didiskusikan, bisa diselesaikan, maka diselesaikan dengan cara baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustadz, seorang istri yang menceraikan suaminya dan telah sampai putusan cerai, tetapi suaminya tidak pernah mentalaknya. Bagaimana hukumnya kalau rujuk kembali, Ustadz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, cerai itu kan ada bentuknya dari laki-laki, ada bentuknya dari istri kan. Kalau dari suami, dia mengucapkan saya ceraikan kamu. Itu dari suami. Atau misalnya si istri berkata, ceraikan saya. Iya, saya ceraikan kamu. Itu juga sifatnya dari suami. Maka ketika suami yang menceraikan dan perempuan tersebut telah dukhul, terjadi jima, telah hubungan badan, maka dia tidak berhak untuk mengembalikan mahar. Tapi kalau seandainya si suami tidak menjatuhkan cerai, ya kemudian si istri menuntut ke pengadilan dan kemudian jatuhlah khulu, yaitu dari si suami, dari si istri, maka konsekuensinya si istri harus mengembalikan mahar yang diminta oleh suaminya tadi. Nah, apakah wanita yang dikhulu, yang menghulukan dirinya dari suaminya, apakah bisa rujuk ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya mungkin ini perlu untuk saya baca fatwa para ulama, apakah orang yang rujuk, apakah orang yang minta khulu kepada suaminya boleh rujuk kembali? Insya Allah nanti ini PR saya yang kedua untuk saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Baik. Bismillah, afwan Ustadz, bagaimana jika laki-laki di tempat kerjanya atau tempat umum dan ada berinteraksi dengan akhwat yang berbau wangi, wanginya menebar, nantinya biasa menimbulkan fitnah kepada akhwat-akhwat yang bertemu atau berinteraksi saat kerja. Syukron. Laki-laki yang pakai minyak wangi? Laki-laki yang mungkin maksudnya ketika laki-laki ini bekerja di tempat kerja bertemu dengan akhwat yang memakai wangi-wangian, Ustadz. Baik. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang kita sebutkan tadi, si perempuan berhias memakai minyak wangi itu ketika dia berada di rumahnya untuk suaminya. Adapun perempuan yang mereka memakai minyak wangi keluar rumah kemudian dicium, itu terlaknat, itu dilarang, tidak dibolehkan dalam agama. Ya, jadi dia berhias adalah untuk suaminya, memakai minyak wangi untuk suami di rumahnya atau untuk mahramnya di rumah. Adapun untuk dia keluar dari rumahnya dia memakai minyak wangi, maka ini tidak dibolehkan dan dibenarkan. Ya, jadi masalah yang kita bahas tadi itu berlaku bagi perempuan di rumah. Adapun bagi laki-laki tidak ada masalah bagi laki-laki memakai minyak wangi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, ini maksudnya ternyata jika laki-lakinya yang memakai minyak wangi, Ustadz. Laki-laki memakai minyak wangi kemudian wanitanya terfitnah.
Taib. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang sifatnya mubah atau sesuatu yang sifatnya mulia, ketika memang akan menjerumuskan kepada sesuatu yang memberikan mudarat, maka dia berusaha untuk menjauhinya. Dia menjauhinya. Nah, salat yang panjang adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW. Tetapi ketika salat yang panjang tadi diletakkan bukan pada tempatnya, seperti Muad bin Jabal menyolati salat yang panjang pada waktu itu, kemudian ada seorang sahabat yang keluar dari salatnya dan kemudian Rasulullah menegur Muad bin Jabal. Salat yang panjang adalah sunnah. Tapi ketika itu akan memberikan mudarat, maka Rasulullah melarangnya. Faham? Nah, mungkin menyawangi adalah hal yang baik, hal yang bagus untuk laki-laki. Tapi kalau seandainya memang laki-lakinya mungkin dia memiliki wajah yang lebih, punya kelebihan-kelebihan, apalagi minyak wanginya juga, Masya Allah, ya dan lain sebagainya, dikhawatirkan wanita-wanita akan semakin tergila-gila dengannya, maka dia semaksimal mungkin menjauhi ya hal-hal yang akan bisa memberikan mudarat tadi. Faham ya? Jadi kalau memang seandainya dia harus bekerja dan dia harus berhubungan, bertemu dengan wanita itu, ya mungkin dia semaksimal mungkin jangan terlalu rapi lah mungkin ya. Kalau memang seandainya itu akan bisa memberikan mudarat kepada wanita-wanita melihat dirinya. Jadi dia melihat sebisa mungkin seseorang menutup pintu-pintu kejelekan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, mungkin sudah cukup untuk pertanyaan pada kesempatan ini Ustaz. Nah, boleh. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Berarti kita tutup. Nah, Ustaz. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga bermanfaat kepada teman-teman yang mendengar melalui Zoom dan juga melalui Facebook dan YouTube-nya Media Sunnah Aceh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri dan suami-suami yang terbaik untuk pasangan hidup kita masing-masing, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar itu selalu tertanam kecintaan kepada kita dan kecintaan itu berlanjut sampai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.